Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Suku Dinas Kesehatan menggelar kampanye telekonsultasi kesehatan jiwa di Aula SMA Negeri 81 Jakarta, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar. Kampanye diikuti 180 orang terdiri dari SKPD, peserta didik tingkat SMA sederajat, dan stakeholder di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur. Kegiatan yang dibuka langsung Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Timur Ahmad Salahuddin sebagai bagian dari upaya promosi dan peningkatan layanan kesehatan jiwa bagi seluruh warga Jakarta. Menurutnya, layanan telekonsultasi kesehatan jiwa ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan jiwa. Saya wakil PLT Jakarta itu membuka kegiatan kampanye sebenarnya ya, kegiatan kampanye telekonsultasi yang merupakan bagian dari 100 hari program Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang ada 13 program termasuk program ini. Secara keseluruhan ada 40 program, ada 40 program quick win ya, yang 13 program ini adalah daycare termasuk telekonsultasi pada pagi hari. Dan karena ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Gubernur, kita harus dukung dan sukseskan untuk program Pak Gubernur supaya nanti memberikan dampak dan manfaat yang sangat besar oleh masyarakat. Makanya ditentukan 13 program utama ini karena memiliki high impact dan juga high implementasi yang luar biasa, sehingga dengan 100 hari kerja Bapak Gubernur ini belum terasa kepada masyarakat. Kegiatan telekonsultasi ini yang memang terus terang ini memberikan nantinya akan memberikan dampak yang sangat besar buat masyarakat ya, di tengah-tengah persoalan masyarakat yang di DKI Jakarta yang tingkat stresnya mungkin lebih tinggi ya dan sebagainya. Nah, ini solusi utama bagaimana untuk kekuatan mental dibentuk dengan program yang dimiliki Pemprov DKI dalam rangka telekonsultasi ini. Itu seperti itu. Ya, nanti secara bertahap ya semua akan melaksanakan ya, karena terus terang ini kan tidak hanya bicara di pendidikan saya di sekolah, tapi stakeholder yang ada semuanya dari RT, RW, dunia usaha semuanya, lansia dan sebagainya nanti akan dilaksanakan. Jadi ini merupakan bagian program yang nanti akan terus kita laksanakan secara berkelanjutan dalam program Satu Kerja ini untuk semua wilayah kecamatan Jakarta Timur. Itu seperti itu. Nanti untuk bentuk teknisnya bisa dijelaskan oleh Pak Asisten Kesehatan. Tapi yang pasti dengan kegiatan telekonsultasi siaga kita 24 jam ketika ada masyarakat yang memiliki permasalahan menyangkut masalah keresahan, gangguan dan sebagainya ya, itu bisa menjadi teman lah untuk konsultasi dan sebagainya, sedikit banyaknya mengurangi. Karena menurut salah satu orang yang mengatakan bahwa orang bijak gitu ya, setengah dari persoalan hidup kita ya, kalau kita sampaikan ke orang, kita curhat dan sebagainya, itu 50% masalah sudah selesai. Nah, konsepsi seperti itu. Hari ini kita sudah mengkampanyekan 100 hari program kerja Pak Gubernur, salah satunya ada telekonsultasi. Telekonsultasi sudah saya sampaikan bahwa memang ada berapa persen masyarakat DKI Jakarta ingin mengakhiri hidupnya. Dalam hari ini kami hadir, khususnya Dinas Kesehatan, untuk di mana masyarakat bisa curhat terkait dengan permasalahan pribadi atau tepatnya masalah kejiwaan. Permasalahan kejiwaan ini kita bisa masyarakat bisa mengakses melalui Jaki atau Jakarta Kini atau nomor hotline service yang akan kita share di pada hari ini. Nah, nanti masyarakat bisa ketika masyarakat menghubungi Jaki ini, mereka akan disambungkan dengan ahli psikologi klinis dari Dinas Kesehatan. Adapun nanti psikologi klinis memberikan pertanyaan dasar, sekitar 5 atau 6 pertanyaan dasar. Jika pertanyaan itu nanti kita kategorikan hijau, kuning, orange, atau merah. Kalau misalnya hijau, dia mungkin cukup konsultasi sedikit, diberikan advice dari psikologi klinis, dia cukup bisa mendengarkan musik-musik healing atau meditasi dan sebagainya. Tapi kalau sampai merah, dia dalam keadaan darurat, ini kita berkoordinasi dengan PK3D. Dalam hal ini AGD yang akan membantu kita, nanti mereka akan kalau dibutuhkan untuk kondisi advance, kita bisa merujuk ke rumah sakit RSUD atau rumah sakit khusus jiwa di Durensawit.
Kemudian untuk yang tenaga ahli psikologi klinis kita itu sudah kita sediakan. Jadi pada saat tanya jawab nanti diarahkan ke fases-fases yang ada di Jakarta Timur. Ada 7 puskesmas yang sudah mempunyai psikologi klinis. Ya, artinya layanan ini kan memang sudah tersedia lama, tapi belum tersosialisasi untuk layanan jiwa di puskesmas. Kalau yang di puskesmas tidak 24 jam, tapi untuk konsultasi melalui telekonsultasi selama 24 jam, bisa diakses kapanpun. Jadi kita Dinas Kesehatan membuat akses dekat, artinya masyarakat bisa langsung berkonsultasi kapan dia mesti datang ke psikologi klinis. Nah, dalam hal ini juga termasuk yang usia yang di bawah 15 tahun. 15 tahun itu tapi harus didampingi oleh orang tua. Tapi misalkan yang di atas 15 tahun bisa konsultasi langsung seperti itu dengan durasi selama maksimal 60 menit. Terus terang ini sebuah hal yang bagus sekali. Kami sangat bergembira merespon program ini karena dalam keseharian kami banyak menemukan kasus-kasus dengan tingkat stres pada anak-anak. Ya, kondisi kemajuan teknologi ini bukan menjadikan mereka nyaman, justru banyak permasalahan. Mulai dari masalah keluarga, orang tua yang pecah, kemudian bebasnya mereka menggunakan handphone. Yang paling tinggi itu adalah kasus pinjol dan judi online. Nah, termasuk kasus-kasus menjual diri, ya, melalui baik itu Instagram dan aplikasi dan berbagai media sosial yang justru menjadikan mereka bukan nyaman malah stres. Nah, harapan kami dari dunia pendidikan ini sebagai salah satu solusi untuk memberikan tempat anak-anak untuk curhat, ya, tapi direspon oleh para pakar. Khawatir mereka curhatnya salah, karena kalau di dunia pendidikan ada istilah salah circle. Mereka masuk ke teman, yang teman itu justru mengajak mereka ke tempat yang makin jauh. Nah, ini yang kami hadapi hampir setiap hari. Itu menjadi langganan kasus anak-anak yang bermasalah. Moga-moga ini setelah ini ada tindak lanjut dari Sudinkes, dari puskesmas dan seterusnya untuk bisa menjadi tempat anak-anak curhat. Tim Liputan Kominfo Jakarta Timur melaporkan.